Kayak tadi saya bilang, dia niatnya mau day trade atau mau nyopet ya. Habis dia beli, sahamnya balik arah ya, balik turun jadi 2% atau mungkin langsung ARB. Padahal dia tahu tadi dia mau trading. Kebanyakan orang nggak jadi cut loss ya. Karena dia nggak punya trading plan dan dia nggak tahu cara baca time frame. Ya, jadinya investor dadakan karena berharap ke besok naik nih gitu. Ataupun sebaliknya tadinya niatnya mau invest ya karena nggak taunya sahamnya malah sudah naik ya 2% 5% ya karena kebanyakan orang nggak tahan melihat saham hijau ya di portonya dibandingkan melihat saham porto merah gitu ya. Nah, jadi time frame ini digunakan. Kalau kita mau scalper ya nanti kita di kelas berikutnya saya akan ajarin di teknikalnya ya. Nah, biasakan time frame yang kita gunakan itu menit. Kalau kita mau scalper karena kita lihatnya pada saat market berjalan. Oke, jadi time frame itu digunakan di sana, support resist carinya di sana. Lalu untuk day trade, kalau kita mau daily trade, beli pagi jual sore atau beli pagi jual besok atau lusa maksimal 3 hari, itu kita boleh pakai time frame daily. Dan cari supportnya juga di sana, resistnya di sana. Gitu. Jadi jangan mencok-mencok, jangan pindah-pindah ya. Kita mau daily trade tapi nyari supportnya di monthly, jangan. Lalu begitu pun untuk para swinger ya. Kita mau swing nih, ya kita kalau mau swing kita pakai time frame-nya time frame weekly. Ya, jangan kita mau swing tapi kita nyari support di daily, jangan. Jadi kita pakai supportnya pun di swing karena akan beda harga ya dan akan beda ayunan. Begitupun ketika kita mau invest sebuah saham, ya. Kalau misalnya invest sebuah saham ya kita lihatnya time frame-nya monthly ya. Karena menurut saya technical analysis itu bisa digunakan untuk membeli saham yang kita mau pakai untuk invest. Ya. Karena selama ini saya pribadi pun ketika saya beli saham untuk invest, saya pakainya chart monthly. Ya. Jadi kita bisa lakukan di time frame yang berbeda. Jadi jangan kita salah baca time frame. Seperti itu ya. Sekian dari saya nih untuk materinya Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk materinya dan saya yakin materi ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk sahabat Mira Asset yang akan mulai berkompetisi besok. Jadi, apalagi untuk pemula ya, jadi mungkin yang masih belum paham mengenai psikologi trading ataupun tadi money management, nah saya yakin tadi ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan bisa langsung digunakan. Dan sahabat Mira Asset, ini untuk pertanyaannya ada beberapa yang sudah masuk dan untuk sahabat Miraset yang masih punya pertanyaan, masih penasaran, ingin menggali lagi lebih dalam dari Pak Ilham, boleh silakan ditanyakan. Nah Pak Ilham, ngomong-ngomong tentang tadi nih Pak Ilham, jadi tadi Pak Ilham ada sempat bahas, kita bahas dua hal ya hari ini yaitu money management dan juga psikologi trading. Nah untuk money management sendiri, yang saya dapat tadi itu adalah bahwa kita wajib punya dana cash ya, begitu ya Pak Ilham? Ya, betul. Ya, jadi baik strategi apapun, pembagian apapun, mau lebih besar di trading, mau lebih besar di invest, itu harus ada dana yang menganggur, begitu ya Pak Ilham? Ya, betul. Ya, dan juga untuk tadi untuk psikologi trading itu intinya atau kuncinya itu adalah bagaimana kita melatih diri untuk bisa mengatasi fear and greed karena kuncinya di sana ya Pak Ilham. Ya, betul sekali Bu Marta. Iya, nah Pak Ilham mau tanya dong, tadi Pak Ilham saya tertarik bahasan Pak Ilham tentang time frame nih yang pas terakhir banget tadi Pak Ilham bahas. Jadi ada kalau kita trading ya, ada orang yang scalper, ada yang day trade, ada yang swing, ada yang invest. Nah, untuk kita mengetahui diri kita sebenarnya lebih cocok ke yang mana, jadi mungkin antara yang tiga ini ya, scalper, day trade, sama swing, lebih cocok yang mana? Mungkin sebagian sahabat Mireset dan mungkin kebanyakan orang itu pasti kan pengennya untungnya cepat ya, saya yakin. Tapi kan nggak semua orang itu punya waktu untuk melihat market setiap hari di tongkrongin gitu. Nah, Pak Ilham, kalau dari Pak Ilham sendiri untuk kita mengetahui kita lebih cocoknya scalper, day trade atau swing itu bisa lihatnya dari mana Pak Ilham? Oke, dari karakter pribadi tadi. Pertama, ya tanya aja ke pribadi, kita ini karyawan atau bukan. Ya. Terus kita misalnya kita karyawan, nah karyawan ini kita karyawan apa sih yang memang benar-benar di office dari pagi sampai sore dengan kesibukan kantor, berarti jangan sentuh namanya scalper. Ya. Karena kalau scalper ya kita wajib lihat market ya, gitu. Nah,
Jadi kita bisa pastikan dari sana cara mudahnya gitu ya. Tapi beda dengan halnya memang kita adalah ya kita punya usaha online misalnya, terus tidak bekerja di kantoran, kita hanya di rumah. Nah, itu berarti kan waktunya dia lebih banyak luangnya. Nah, itu berarti dia bisa menjadi seorang scalper gitu. Ataupun seorang karyawan pun bukan berarti dia nggak bisa jadi scalper. Ya tadi tergantung posisi dia karyawan di kantornya ini sebagai apa. Gitu. Yang penting kita bisa tahu seberapa banyak ruang kosong pada saat jam market yang bisa kita gunakan. Ya, baik Pak Ilham. Nah, kalau dari sisi resiko nih Pak Ilham, kan kita tahu bahwa scalper biasanya kalau kalau menurut Pak Ilham sendiri resikonya dari scalper, day trade sama swing itu yang paling besar adalah yang Risikonya saya rasa semuanya sama. Ya, semuanya sama. Kenapa semuanya sama? Ya karena ya memang sama-sama memberikan potensi profit, ya sama-sama mempunyai potensi kerugian. Ya. Tapi semuanya bisa diminimalisir risikonya. Kenapa? Karena ini di pasar modal itu adalah tempat di mana investasi ya profit tanpa batas. Ya, sahabat Mira Aset, ini profit tanpa batas. Ya, tapi resikonya sangat bisa terbatas. Ya, karena resiko di sini di pasar modal itu kita sendiri yang menentukan. Ya tadi dengan cara apa? Trading plan. Ya, kita wajib punya trading plan. Contoh saya mau invest, saya ambil contoh invest. Saya mau invest saham, let's say 3 tahun. Saya pengen profit 200% misalnya. Oke, jadi ada time frame-nya 3 tahun, ada targetnya 200%. Lalu kita juga lihat resikonya. Nah, risikonya saya mau batasi resiko 20%. Ya, jadi kalau turun sampai 20% sahamnya saya cut loss. Tapi saya juga harus wajib punya time frame resiko. Kalau tadi kan kita punya time frame untuk tujuan profit ya, 3 tahun. Lalu targetnya 200% gitu kan. Nah, tadi untuk resikonya presentasinya 20%, saya cut loss, begitupun dengan time frame. Let's say 6 bulan time frame-nya. Jadi kalau dalam 6 bulan sahamnya tidak bergerak, walaupun belum rugi sampai 20%, kalau saya pribadi, saya cut loss. Ya, karena kenapa? Karena berarti kita sudah salah menganalisa sebuah saham. Ya, karena ingat, di bursa saham kita ini ada hampir 750 saham, jadi jangan terlalu terpaku dengan satu saham. Oke, baik Pak Ilham. Berarti time frame itu bukan hanya dari sisi targetnya berapa lama kita investasi ya Pak Ilham, tapi juga kalau memang istilahnya time frame dari sisi resikonya juga kita harus kasih time frame begitu ya Pak Ilham. Betul, khususnya untuk investasi ya. Kalau untuk scalper kan nggak terlalu pakai time frame ya, karena dia langsung lihat. Namanya scalper berarti hari itu harus clear ya. Selama-lamanya dia berarti kan sampai dengan tutup market sesi 2. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham dan kita mau bahas beberapa pertanyaan nih Pak Ilham. Ya, Jadi ini ada yang ditanyakan. Nah, mungkin yang pertama ini dari Ibu Yeni untuk saham-saham apa aja yang boleh dibeli. Nah, mungkin saya ingin informasikan kepada sahabat Mira Asset. Jadi untuk kegiatan mentorship ini adalah sifatnya edukasi. Jadi memang untuk pembahasan saham itu tidak dibahas di sini. Jadi nanti kalau mau tahu rekomendasi saham atau misalnya mau dengar Pak Ilham saham-saham apa aja yang direkomendasikan, nah itu nanti bisa ikut KBSI ya Pak Ilham. ya betul. KBSI-nya setiap hari Selasa dan Rabu jam 12.30, nanti live di channel YouTube Miraset Sekuritas, nanti sahabat Miraset bisa langsung tanya rekomendasi saham dan juga saham-saham yang dipunyai oleh sahabat Mira Asset yang sedang diincar gitu ya, masuknya di harga berapa, targetnya berapa, nah itu bisa ditanyakan di sana. Nah kalau untuk materi, file materinya sendiri, sahabat Mira Asset untuk rekaman sendiri ini nanti akan diberikan di akhir ya, di akhir ketika program Hot Championship ini berakhir, nanti materinya akan dikirimkan, link videonya, rekamannya dikirimkan ke sahabat Mira Asset. Nah pertanyaan dari Ibu Ernawati, Pak Ilham, jadi kalau misalnya, Pak Ilham, kalau misalnya dananya kecil nih, Ibu Ernawati mulai dengan dana kecil. Tapi semua dananya tuh untuk trading, belum ada yang untuk invest. Kalau menurut Pak Ilham ini benar nggak sih Pak Ilham? Atau sebenarnya kalau kita pemula tuh harus dibagi jadi yang trading dan juga investasi? Boleh juga, nggak harus kita ada policy untuk trading, enggak ya. Karena kan nggak ada juga orang yang benar-benar memang strict
ya saya nggak suka buat trading, maunya ya untuk invest aja, karena mungkin satu dia udah kerja, terus kedua dia punya usaha sampingan yang lain yang benar-benar dia cukup menyita waktu dan tidak terlalu banyak waktu untuk menganalisa sebuah saham. It's okay, no problem. Ya, tapi yang mesti diingat tadi ya jangan timpuk di satu saham uang kita ya. Ya, jadi usahakan ada diversifikasinya ya, dipecah minimal bisa 2 saham, tapi ingat jangan terlalu banyak saham. Kalau untuk pemula menurut saya cukup 3 saham di awal. Ya, jangan lebih daripada itu karena itu akan mudah merusak psikologi kita kalau memang kita belum lihai atau belum banyak punya knowledge ya. Nah, itu pun bisa seperti itu. Jadi nggak wajib ada porsi walaupun kecil harus ada tradingnya, enggak. Untuk invest semua pun all in no problem, tapi tadi wajib diversifikasi sahamnya. Tidak boleh di satu saham kita timpuk. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saat ini porsinya untuk trading semua juga sebenarnya nggak masalah ya Pak Ilham? Nggak masalah. Ya, karena memang di luar sana, apalagi setahun terakhir ini ya, banyakan ya ke belakang tahun terakhir ini memang lebih rame para pencopet ya di market kita saat Trader dadakan ya. Oke, baik Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, ini ada pertanyaan terkait dengan scalper. Jadi sebenarnya materinya hari ini nggak ada scalper, tapi mungkin boleh dibuka sedikit, Pak Ilham. Ya, Jadi ada yang nanya nih, kalau misalnya entry point sama stop loss untuk scalping tuh dari Pak Ilham ada saran nggak? oke. Entry point ya, kalau kita mau scalper ya, Ya. pencopet gitu ya. Tadi ya yang pertama kita lihat di time frame-nya menit. Namanya kita mau nyopet ya. Iya. Jadi kita lihatnya di menit, jangan kita lihatnya di weekly, daily, apalagi lihatnya di invest ya, di monthly ya. Jadi kita lihatnya di menit. Itu yang pertama. Terus kedua namanya scalper, ya kita kan main trading cepat ya. Jadi cari aja tren yang paling pendek gitu. Tren paling pendek maksud saya itu swing ya, swingan paling pendek gitu. Jadi nggak usah tarik-tarik. Biasanya orang tuh kalau kita lihat di chart, kita lihat kanan bawah itu ditarik dikecilin, jadi chart itu kecil-kecil kelihatan, oh trennya sekarang lagi begini, ya itu nggak perlu kalau menurut saya ya. Buat apa ya? Karena di chart ya itu sudah memberikan hal yang luar biasa. Ketika kita mau lihat tren jangka panjangnya, ya ubah aja time frame-nya ke monthly, sudah selesai. Nggak perlu kita tarik-tarik chartnya sampai kecil-kecil gitu. Nah, kembali tadi Berapa candle kira-kira? ya. Berapa candle kira-kira idealnya Pak Ilham? Jadi kita nggak perlu kecilin atau besarin. Yang penting ada high low. Yang penting ada high low. Ya, jadi nggak terpaku dengan berapa candle, tapi ada high low-nya ya. Jadi ada swing kecilnya ayunan begitu. Nah, ada ayunan ya. Nah, itu kita sudah bisa pakai di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Kita Ya. lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Ilham ini ada yang tertarik untuk scalping. Nah, tadi kan misalnya nih Pak Ilham dari yang komposisi tadi ya, misalnya 442 atau misalnya 352. Misalnya untuk scalpingnya atau tradingnya misalnya 40% nih Pak Ilham. Nah, dari 40% itu nanti money manajemennya pembagiannya bagaimana ya Pak Ilham? Ya. Oke, 442. Let's say misalnya 40% pertama kita gunakan untuk day trade ya, sahamnya. Nah, 40% ini juga sama ya, jangan ditimpuk di satu saham ya. Kalau kita pun mau timpuk di satu saham, berarti kita wajib fokus ya. Jangan maksudnya lebih besar kesibukan di luar daripada saham tadi, lebih menyita waktu kita sehingga kita nggak fokus di saham. Karena kebanyakan orang yang minus juga seperti itu. Jadi bukan karena dia nggak ngerti juga, dia ngerti, tapi karena dia kesibukannya di luar dari saham lebih besar, sehingga saham-sahamnya ada, saya beberapa kali nemuin orang yang dia sudah profit, ya sudah profit, tapi karena dia punya kesibukan sendiri, sahamnya dia lupakan, malah jadi balik minus. Nah itu jangan seperti itu. Nah terus untuk porsi tadi juga yang 40% misalnya invest, ya jangan diinvest di satu saham. Oke, kalau bisa di 2 saham minimal. Dan jangan terlalu banyak juga, ingat. Dan yang paling penting sektornya wajib berbeda. Baik Pak Ilham. Nah Pak Ilham ini tadi ada yang menanyakan dari Ibu Risyana. Ini tadi kan yang mengenai tadi untuk time frame ya, scalper untuk tipe trading nih, scalper, day trade, swing dan invest. Nah kalau menurut Pak Ilham sendiri itu sebenarnya kita itu mungkin awalnya kita
pengennya jadi scalper, tapi terus kemudian nggak mampu, akhirnya beralih jadi beralih jadi investor dadakan. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri, proses belajarnya tuh apakah sebenarnya dari bisa kita bisa pindah-pindah sebenarnya, misalnya contohnya dari scalper, kayaknya saya swing aja gitu. Nah, itu kira-kira proses belajarnya itu gimana Pak Ilham? Ya, itu jadi kita kembali lagi ke diri kita. Pertama karakter sama waktu luang tadi ya. Waktu luang kita lebih besar di mana? Kalau memang tadi pertama kita nggak terlalu banyak waktu luang, ya jangan dipaksain untuk jadi seorang scalper. Karena gini, ketika kita menjadi seorang scalper bukan berarti kita itu wajib scalper dari pagi market buka sampai market tutup, enggak. Gitu ya. Karena scalper itu di semua time frame apa di semua durasi market saat berjalan kita bisa. Nggak harus pagi hari pembukaan, nggak harus di penutupan, nggak juga. Ya, di semua jam itu bisa. Tapi memang ya ada jam-jam yang krusial di market kita. Mungkin sahabat Miri Aset juga udah tahu, kita bisa lihat itu ada empat siklus jam itu pada saat pembukaan memang, lalu pada saat jam 11 mendekati penutupan, lalu pada saat pembukaan market, lalu pada saat mau penutupan market, yaitu dimulai dari jam 2.20. Ya, itu boleh dilihat itu siklusnya lebih ramai dari yang biasanya gitu. Tapi bukan berarti di luar dari jam itu market nggak ramai. Enggak ya, itu tetap ramai, tapi mungkin saham-saham tertentu. Ya, contoh mungkin market kemarin ya pada saat di hari Jumat kita bisa lihat pagi hari itu ya triliner ya, second liner ya itu cukup lumayan pergerakannya. Tapi tiba-tiba di sesi 2 triliner ya mulai pada kembali runtuh ya. Nah, itu saham-saham blue chip yang malah kembali naik. Nah, itu kan siklus. Nah, jadi hal-hal itu juga ya kayak tadi kita nggak bisa dipastikan mau yang harus di jam segini enggak ya. Jadi scalper itu cukup ya mau sehari cuma 1 kali juga kita nyopet ya no problem karena tadi karakter lagi baliknya karena waktunya tidak mencukupi misalnya no problem. Baik. Nah, kalau dari pengalaman Pak Ilham sendiri sebagai seorang scalper, nah kalau dari Pak Ilham sendiri dari waktu dari jam 9 sampai jam 3 tuh Pak Ilham paling seneng trading scalping itu jam berapa Pak Ilham? Atau sebenarnya nggak ada? Paling Maksudnya bebas aja gitu. kalau paling senang maunya sih ya dari pagi sampai sore gitu. Iya, biar Ya, maksimal. pertama ya di pasar modal ini dunia tanpa batas ya tadi ya tanpa batas karena profit tanpa batas bisa kita dapetin di sini. Tapi kan karena kesibukan pekerjaan ya jadi ya sedapatnya aja kalau saya. Jadi kalau memang pas waktu luang ya saya buka 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 PC ya di kantor saya trading gitu. Waktu luang. Kalau memang nggak ada waktu luang ya saya lewatkan market hari itu. Iya, Tidak karena ada dilakukan. pekerjaan lain juga ya Pak Ilham. Betul sekali. Baik, baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ya Pak Ilham ke pertanyaan berikutnya.